sumber daya teknologi. Teknologi juga sangat dibutuhkan dalam usaha bisnis, karena kita tahu bahwa dunia ini selalu berputar, jadi perkembangan teknologinya juga selalu ada. Nah, ini dia ada jenis-jenis perencanaan. Jenis perencanaan ada dibagi beberapa jenis. Nah, kita bahas dari perencanaan menurut fungsinya. Nah, perencanaan menurut fungsinya ini terbagi lagi atas perencanaan strategi dengan perencanaan taktis operasional. Nah, perencanaan strategik ini apa? Dia itu adalah serangkaian formula untuk mencapai tujuan organisasi. Misalnya, untuk mengembangkan bisnis, biasanya itu melakukan namanya merger dan akuisisi perusahaan. Merger itu membagi hasil dengan perusahaan lainnya, jadi bergabung menjadi satu. Misalnya kalau misalnya bank di Indonesia itu melakukan merger. Kalau misalnya teman-teman masih ingat, dulu ada yang namanya Bank Bali. Kemudian beberapa bank yang hampir terlikuidasi, artinya hampir bangkrut, itu melakukan penggabungan sehingga membentuk satu perusahaan. Itu yang namanya merger. Kemudian menambah dan mengurangi globalisasi produk perusahaan dan ekspansi pasar. Ekspansi pasar maksudnya adalah perluasan pasar. Kemudian ada perencanaan taktis operasional. Taktis operasional ini maksudnya berfokus pada kegiatan operasional setiap unit aktivitas perusahaan sehari-hari. Di antaranya itu ada rencana sekali pakai, rencana untuk beragam kegunaan, dan rencana kesinambungan. Nah, rencana sekali pakai ini contohnya perusahaan itu membangun sebuah gudang baru karena adanya perluasan usaha. Jadi itu hanya sekali saja digunakan. Kemudian ada juga rencana untuk beragam kegunaan. Misalnya itu lebih ke kebijakan, terus ada kebijaksanaan, kemudian juga ada prosedur standar. Jadi terus dilakukan. Misalnya teman-teman yang misalnya ada yang bekerja di tambang, entah tambang apapun itu, tambang perminyakan ataupun tambang batu bara, itu mempunyai standar, prosedur standar, di mana misalnya harus menggunakan perangkat keamanan bagi dirinya, hal itu. Atau misalnya orang yang bekerja di tempat makanan harus menggunakan masker, harus menggunakan sarung tangan, itu ada namanya prosedur standar kerja. Kemudian ada rencana kesinambungan. Nah, rencana ini biasanya seperti resensi, inflasi, dan perkembangan teknologi atau kecelakaan keamanan. Jadi itu terus berkesinambungan dilakukan. Jadi misalnya inflasi itu kan terus berkesinambungan. Nah, ini saya jelaskan tadi. Rencana sekali pakai yaitu serangkaian kegiatan terperinci yang kemungkinan tidak berulang dalam bentuk yang sama di waktu mendatang. Dan tipe-tipe dari rencana sekali pakai ini terdiri dari program, proyek, dan anggaran. Nah, program itu bagaimana? Itu berbagai campuran seperti tujuan, strategi, kebijakan, aturan, penugasan pekerjaan, sumber-sumber daya fisikal, dan manusia. Jadi ada program di dalamnya bagaimana penugasan kerja, program seperti itu. Kemudian ada proyek misalnya memiliki ruang lingkup yang terbatas atau arah penugasan yang jelas dan waktu penyelesaian jelas. Misalnya ada proyek pembuatan jembatan. Nah, di sini proyek kan cuma sekali pakai, jadi waktu penyelesaian jelas. Proyek pembuatan jembatan ini hanya dilakukan proyeknya cuma dalam waktu 3 bulan. Nah, itu jelas. Jadi hanya dalam sekali pelaksanaan. Kemudian juga ada namanya anggaran. Anggaran berarti merinci pendapatan dan pengeluaran dan memberikan target bagi kegiatan-kegiatannya. Itu tadi ada anggaran biaya yang diperlukan dalam proyek, baik itu proyek ataupun apapun yang dilakukan dalam usaha. Kemudian juga ada rencana untuk beragam kegunaan. Digunakan untuk memberi bimbingan bagi tugas-tugas yang dilakukan berulang kali dalam organisasi. Nah, biasanya kegunaan utama dari rencana ini adalah satu, yaitu
tadi saya katakan bahwa ada kebijaksanaan, peraturan, dan prosedur organisasi. Nah, kebijaksanaan itu bagaimana? Yaitu pedoman untuk membuat keputusan yang dapat ditetapkan secara formal pada manajer puncak dan informal pada manajer bawahan. Jadi ada kebijakan di dalamnya. Kemudian misalnya kalau dari segi pemerintahan juga ada kebijakan dalam hal kebijakan import, kebijakan ekspor. Itu pasti ada kebijakan bagaimana pajaknya di dalamnya itu, bagaimana packingannya, barangnya untuk diimpor, pasti ada kebijakan di dalamnya. Kemudian ada peraturan berguna untuk menghemat usaha manajerial, memudahkan pendelegasian wewenang dan penempatan tanggung jawab, menimbulkan pengembangan metode-metode operasi yang lebih efisien, memudahkan pengawasan, menghemat personalia, dan membantu kegiatan koordinasi. Dan ada namanya prosedur organisasi, pernyataan ketentuan bahwa suatu kegiatan tertentu. Nah, ini dia ada rencana berkesinambungan, yaitu untuk mengembangkannya, manajer mengidentifikasikan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Nah, seperti yang saya katakan bahwa inflasi itu adalah faktor yang tidak dapat dikendalikan. Kita tidak bisa mengatur yang nama inflasi, kita tidak bisa mengatur yang nama perkembangan ekonomi, kita tidak bisa mengatur yang namanya perkembangan teknologi. Nah, dan kita juga tidak bisa mengatur kecelakaan dalam bekerja. Nah, ini harus dilakukan perencanaan. Bagaimana rencananya? Misalnya kecelakaan pekerja tadi, bahwa setiap pekerja itu harus menggunakan safety, pengaman, untuk menghindari kecelakaan. Kita hanya bisa membuat perencanaan, tapi kita tidak bisa mengatur hal itu. Oke, saya lanjut. Ada pertanyaan sampai di sini atau sudah mulai bosen atau ada yang mulai ngantuk? Bukan? Diem semua. Ini pada kemana? Kenapa pada diem? Ini pada dengerin atau udah pada ngantuk? Lanjut. Oke, lanjut. Ya. Perencanaan yang kedua itu jenisnya ada perencanaan menurut ruang lingkup kewilayahannya. Nah, itu terbagi atas perencanaan nasional, yaitu mencakup seluruh wilayah suatu negara. Jadi, perencanaan nasional itu misalnya saya katakan bahwa kayak seperti di Indonesia, perencanaan mencakup seluruh wilayah. Perencanaan keluarga berencana dibuat seperti itu. Pemerintah mengeluarkan himbauan bahwa 2 anak saja cukup. Itu adalah perencanaan nasional. Kemudian ada perencanaan regional, mencakup beberapa daerah berdasarkan pembagian wilayah suatu negara. Nah, perencanaan regional itu tergantung di daerah masing-masing. Ada daerah yang ingin membuat mall terbesar itu supaya daerahnya maju seperti itu. Itu adalah setiap kota, setiap wilayah dari suatu negara. Kemudian ada perencanaan daerah atau lokal, mencakup daerah tertentu saja, cuman di kota-kota tertentu seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada perencanaan menurut jangka waktunya. Perencanaan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Ini tadi saya katakan bahwa setiap perusahaan, organisasi sangat membutuhkan perencanaan jangka pendek, panjang, dan menengah. Jangka pendek itu apa? Itu waktunya cuma 1 atau 2 tahun dengan melibatkan misalnya yaitu penjadwalan produksi. Produksi itu bisa tiap hari, tiap minggu, atau perencanaan memindahkan kantor ke tempat yang baru. Jadi itu hanya dalam jangka pendek dilakukan. Kemudian juga ada namanya perencanaan jangka menengah, misalnya Repelita 1, 2, 3. Kalau teman-teman pernah dengar bahwa di zaman tahun 98 itu pernah dilakukan namanya Repelita 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, fungsinya apa? Repelita itu adalah pembangunan dari ekonomi nasional Indonesia, pembangunan Indonesia. Nah, kemudian ada namanya fungsi perencanaan ini dilaksanakan oleh panitia sementara dan bisa berubah dari waktu ke waktu berdasarkan keputusan pimpinan.
Kemudian ada perencanaan jangka panjang, yaitu jangka waktunya minimal 1 tahun. Perencanaan berdasarkan penggunaan modal likuiditas, sumber daya yang tersedia, penggunaan teknologi baru, dan kesempatan bisnis. Jadi itu cuma digunakan dalam 1 tahun ke depan untuk memprediksi 1 tahun ke depannya. Kemudian ada perencanaan menurut objek, yaitu berupa perencanaan fisik, yaitu sarana dan prasarana, bisa dari alat transportasi, alat komunikasi, penerangan, dan kemudian ada yang non fisik, yaitu untuk pencapaian tujuan. Kemudian ada perencanaan tetap untuk kegiatan yang terjadi berulang kali secara terus-menerus. Tadi sudah kita bahas, ada kebijakan, prosedur, dan aturan. Kemudian ada perencanaan dengan maksud tertentu, itu digunakan saat organisasi menghadapi perubahan, kemudian kontingensi dan pengembangan produk. Jadi misalnya produk itu kan tidak mungkin kita hanya satu produk itu terus dilakukan, sementara selera konsumen itu selalu berubah-ubah seiring dengan perkembangannya waktu. Jadi perlu adanya inovasi, baik dari inovasi desain, inovasi rasa, ataupun inovasi dari bentuk dari jenis itu sendiri. Misalnya coklat, dulu itu coklat kan cuma satu rasa, cuma rasa hitam. Nah, ada perubahan selera konsumen yang menginginkan rasa coklat strawberry, coklat orange. Nah, itu suatu perusahaan coklat itu harus bisa membaca selera konsumen. Nah, untuk itu perlu dilakukan namanya inovasi. Kemudian ada namanya yang selanjutnya kita akan membahas pendekatan dari perencanaan. Nah, pendekatan ini dilakukan untuk mengukur efektifnya yang digunakan sesuai dengan tujuan dan kemampuan SDM. Nah, pendekatan ini ada beberapa. Yang pertama, pendekatan manajemen of objective, yaitu sebagai suatu sistem manajerial yang komprehensif yang memadu banyak aktivitas manajerial yang penting secara sistematis untuk mencapai sarana organisasi dan individual secara efektif dan efisien. Nah, modelnya ada di sini. Sepertinya ini kurang jelas, teman-teman bisa lihat di modul halaman 3.31. Ada beberapa langkah di situ. Kemudian yang langkah pertama tadi menetapkan tujuan, di sini menetapkan tujuan. Kemudian langkah kedua itu mengembangkan rencana pelaksanaan. Langkah ketiga yaitu meninjau kemajuan yang dicapai, dan langkah keempat penghargaan atas kinerja keseluruhan. Jadi itu ada langkah-langkahnya sendiri. Kemudian 4 kegiatan dalam MBO itu kita bisa lihat yang dari gambar tadi, ini penjelasannya bahwa menetapkan tujuan itu melibatkan karyawan di setiap tingkatan dan memandang kegiatan-kegiatan harian jauh ke depannya. Nah, tujuan ini bersifat kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu dalam artian misalnya tujuannya tiap tingkatan, misalnya di bagian pemasaran, tujuannya adalah meningkatkan penjualan. Kuantitatifnya seperti apa? Bisa dari dalam sehari penjualannya minimal 100 buah, seperti itu. Kalau kualitatifnya bagaimana? Promosinya bagaimana? Selera konsumennya bagaimana? Hal itulah yang bisa dijelaskan dari menetapkan tujuan. Kemudian yang namanya mengembangkan rencana pelaksanaan, yaitu menjelaskan arah tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Yang ketiga ada meninjau kemajuan yang dicapai. Hal penting dalam menjamin rencana pelaksanaan dijalankan dengan baik. Kemudian ada penghargaan atas kinerja keseluruhan, yaitu mengevaluasi apakah tujuan akhir telah tercapai oleh individu atau departemen. Nah, selain itu pendekatan MBO ada juga namanya pendekatan perencanaan inside out and outside in. Inside out itu menitik beratkan pada berbagai hal yang telah dilakukan, tetapi didorong terus-menerus hingga mencapai kemampuan kinerja yang terbaik yang bisa dilaksanakan. Sedangkan outside in yaitu menganalisa lingkungan eksternal dan eksternal dan membuat perencanaan untuk mengeksploitasi berbagai kesempatan dan meminimalisasi permasalahan yang terjadi.
Jadi insight itu lebih kepada melihat kemampuan kinerja karyawan, sedangkan outside bisa melihat dari lingkungan eksternal. Yang eksternal kan itu banyak kan yang sudah teman-teman pelajari, jika masih ingat ayo. Nah, kemudian juga ada namanya pendekatan perencanaan top down dan bottom up. Nah, top down ini pimpinan atau manajer puncak menentukan secara menyeluruh dan kemudian mengizinkan manajer tingkat bawah membuat perencanaan dengan menggunakan